Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati, yaitu perjalanan Bima dan janji sakral yang ia ukir untuk ibunya. Bima bukanlah anak dari keluarga berada. Mereka tinggal di rumah sederhana dengan atap yang sering bocor saat hujan. Sejak kecil, Bima melihat bagaimana ibunya berjuang mati-matian, mengorbankan segalanya hanya agar ia bisa makan dan sekolah. Keadaan ini, yang penuh keterbatasan, justru menumbuhkan tekad baja dalam diri Bima. Dia tahu dia harus membalas semua peluh dan air mata ibunya. Kisah ini dimulai dari sebuah sore yang hening, di mana janji itu pertama kali terucap, menjadi kompas hidupnya. Satu malam, saat hujan deras mengguyur, Bima melihat ibunya menampung air di beberapa ember. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Saat itulah, Bima menarik nafas dalam-dalam, menggenggam tangan ibunya yang mulai keriput, dan mengucapkan janji terberat dalam hidupnya. Bu, Bima janji, Bima akan lulus dengan predikat terbaik, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan Bima akan membangunkan ibu rumah yang layak, yang atapnya tidak akan pernah bocor lagi. Ibunya hanya tersenyum haru, senyum yang menyimpan sejuta harapan dan keraguan. Janji itu bukan hanya tentang rumah, tapi tentang mengangkat derajat hidup ibunya, tentang memberikan kedamaian di masa tua. Itu adalah sumpah yang tidak bisa dilanggar. Bima memulai perjalanannya. Sebagai mahasiswa, ia harus membagi waktu antara belajar keras dan bekerja serabutan. Pagi hari kuliah, malam hari menjadi pengantar barang atau bahkan membersihkan restoran. Rasa lelah seringkali menjeratnya, membuat kelopak mata terasa berat. Tetapi, setiap kali dia ingin menyerah, dia selalu teringat pada janji dan wajah ibunya. Uang hasil kerja kerasnya tidak pernah cukup untuk kebutuhannya sendiri, apalagi untuk memulai menabung proyek besarnya. Ia seringkali harus memilih, membeli buku kuliah yang mahal atau mengirimkan sedikit uang agar ibunya bisa membeli obat. Fase awal ini penuh dengan penolakan dan pintu tertutup, menguji seberapa kuat fondasi janji yang sudah dia bangun. Ibu adalah sumber motivasi terbesarnya. Meskipun fisik mereka terpisah oleh jarak kota, mereka selalu terhubung. Setiap panggilan telepon dari ibunya selalu diakhiri dengan pesan, "Nak, jangan lupakan sholat dan jangan lupakan tujuanmu." Kata-kata sederhana itu menjadi pengisi energinya. Bima sadar, janji kepada ibu bukan hanya tentang materi, tetapi tentang konsistensi dan integritas. Dia harus menolak ajakan teman untuk bersenang-senang. Ia harus belajar mandiri dalam segala hal. Fokusnya tunggal, menyelesaikan kuliah secepat mungkin dan membangun karir yang stabil. Tekanan akademis dan tekanan finansial menjadi teman sehari-hari, tetapi ia menjadikannya cambuk, bukan belenggu. Namun, cobaan terbesar akhirnya datang. Saat Bima sedang mempersiapkan skripsi, ia mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Ini adalah pukulan telak. Semua tabungan kecil yang ia kumpulkan untuk biaya wisuda harus segera dikirimkan untuk biaya perawatan. Bima merasa putus asa, merasa gagal menepati janji untuk tidak membuat ibunya kesulitan lagi. Ia bahkan sempat berpikir untuk berhenti kuliah dan fokus bekerja penuh waktu. Di titik terendah inilah, dosen pembimbingnya, yang melihat kegigihan Bima, memberinya semangat. Dosen tersebut mengingatkan bahwa janji terbesar Bima adalah menyelesaikan pendidikannya, karena itu adalah kunci untuk memenuhi janji lainnya di masa depan. Kegagalan hari ini bukanlah akhir, melainkan jeda yang harus dihadapi. Bima akhirnya memutuskan untuk menunda skripsinya selama 6 bulan, tetapi menggunakan waktu itu untuk mengambil pekerjaan yang gajinya lebih besar di luar kota, meskipun pekerjaan itu sangat menguras tenaga, yaitu di sebuah pabrik. Ini adalah pengorbanan besar, menukar waktu belajarnya dengan waktu kerja yang berat. Dia bekerja lebih dari 12 jam sehari, dengan tujuan tunggal mengumpulkan modal awal dan memulihkan kesehatan ibunya. Selama 6 bulan itu, ia hanya berkomunikasi dengan ibu melalui surat, menjelaskan bahwa ia sedang fokus mengejar cita-cita. Ini adalah fase bergerilya Bima, bersembunyi dari kenyamanan dan menghadapi realitas keras demi janji yang ia junjung tinggi. Setiap rupiah yang ia dapat adalah batu bata untuk rumah impian ibunya. Setelah 6 bulan penuh perjuangan,
Bima kembali ke kampus dengan semangat baru dan modal yang cukup untuk menyelesaikan skripsi tanpa beban finansial. Dia menyelesaikan studinya dalam waktu singkat, dan sesuai janjinya, ia lulus dengan predikat cum laude. Air mata ibunya tumpah saat mendengar kabar kelulusan itu melalui telepon. Ini adalah kemenangan kecil pertamanya, buah dari janji dan pengorbanan. Kelulusan ini membuka pintu besar. Karena prestasinya, Bima mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Ini adalah momen titik balik yang sesungguhnya. Janji untuk mendapatkan pekerjaan layak telah terpenuhi. Kini ia bisa fokus pada janji yang paling dinantikan, rumah impian ibunya. Beberapa tahun berlalu, dan kerja keras Bima di perusahaan membuahkan hasil. Ia naik jabatan beberapa kali. Dia menabung dengan sangat disiplin, bahkan hingga sering menolak tawaran liburan atau gaya hidup mewah yang ditawarkan rekan-rekannya. Prinsipnya tetap sama, fokus pada janji. Setiap melihat gajinya, ia tidak melihat angka, tapi ia melihat progres pembangunan rumah ibunya. Pada tahun keempat karirnya, Bima akhirnya membeli sebidang tanah kecil di kampung halamannya, tidak jauh dari tempat tinggal mereka yang lama. Ini adalah langkah konkret pertama. Setelah itu, ia mulai mendesain rumah sederhana namun nyaman. Yang paling penting, rumah dengan atap yang sangat kokoh. Fase pembangunan dimulai, dan ini juga memiliki tantangan tersendiri, mulai dari mencari tukang yang jujur hingga memastikan kualitas material. Bima menghabiskan semua waktu liburnya untuk mengawasi langsung proses pembangunan di kampung. Ibunya, yang hanya tahu Bima sedang menabung, sering bertanya mengapa ia tidak pernah pulang saat libur panjang. Bima selalu menjawab, "Sedikit lagi, Bu, Bima sedang mempersiapkan kejutan." Pengawasan ini berlangsung hampir setahun, menjaga agar anggaran tetap terkontrol dan impian itu terwujud sempurna. Ketelitian Bima mencerminkan betapa seriusnya ia memegang janji masa lalunya, memastikan setiap sudut rumah itu layak dan nyaman untuk masa tua ibunya. Dan tibalah hari yang dinanti. Rumah itu selesai, berdiri kokoh dan indah. Bima pulang ke kampung tanpa memberitahu siapapun. Ia menjemput ibunya yang masih tinggal di rumah lama, memejamkan mata ibunya dengan syal, dan menuntunnya perlahan menuju rumah baru. Ini adalah puncak emosi. Ketika mata ibunya dibuka, ia melihat rumah cantik berwarna krem dengan halaman depan yang asri. Bima kemudian memegang kunci rumah dan memberikannya pada ibunya. Saat itu juga, janji yang terucap di bawah atap bocor bertahun-tahun lalu kini terpenuhi dengan sempurna. Tangisan haru ibunya adalah validasi terbaik atas semua pengorbanan Bima. Inilah makna sebenarnya dari keberhasilan bagi Bima. Ibunya memeluk Bima dengan sangat erat. Tidak mampu berkata-kata, hanya isak tangis syukur. Bukan kemewahan rumah itu yang penting, melainkan bukti cinta tak bersyarat dan keteguhan hati anaknya. Di dalam rumah baru itu, Bima menunjukkan kamar ibunya yang nyaman, dan yang paling utama, ia menunjukkan atap rumah yang kuat dan kokoh. "Lihat, Bu," kata Bima dengan suara bergetar. "Atap ini tidak akan pernah bocor lagi." Momen itu menutup babak panjang perjuangan Bima. Semua kesulitan, semua penolakan, semua pengorbanan masa mudanya terbayar lunas. Ini mengajarkan kita bahwa janji yang tulus, meskipun berat, akan selalu menemukan jalannya untuk terpenuhi, melalui ketekunan dan kerja keras yang tidak mengenal lelah. Kisah Bima adalah pengingat kuat bagi kita semua, bahwa kesuksesan sejati diukur bukan hanya dari seberapa tinggi posisi kita, tetapi seberapa besar kita bisa membahagiakan orang-orang yang telah berkorban demi kita, terutama orang tua. Janji Bima kepada ibunya telah mengubah hidup keduanya secara fundamental. Ini adalah warisan yang lebih berharga daripada harta apapun. Semoga kisah ini menginspirasi Anda untuk terus berjuang, mengingat alasan terbesar mengapa Anda memulai perjuangan Anda. Ingat, setiap janji yang dipegang teguh adalah peta menuju kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.